Kita kembali online dulu untuk saat ini, dan Abuna berpikir itu adalah yang terbaik dalam situasi seperti sekarang, khususnya untuk mendukung program pemerintah supaya penularan Omikron ini bisa semakin berkurang dan kita semua tetap sehat. Haleluya. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab dalam kitab Markus pasal yang ke-9. Kita akan belajar ayat ke-33 sampai ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai ayat ke-37. Perikopnya berjudul siapa yang terbesar di antara para murid. Kita lihat ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Saudara, Kapernaum adalah tempat atau markas besar Tuhan Yesus ketika dia melayani di wilayah Galilea. Dan kita tahu Tuhan Yesus senang sekali pergi melayani di kerumunan orang-orang. Kapernaum memiliki banyak kota-kota, Dekapolis, kota-kota yang banyak orang asingnya. Dan Tuhan Yesus senang pergi ke sana. Dan dia selalu mengelilingi kota-kota itu, berjalan kaki bersama dengan murid-muridnya. Dan ketika hari menjelang malam, mereka akan kembali ke Kapernaum karena di situ adalah rumah Petrus. Dan itu adalah tempat Yesus tinggal ketika dia berada di Kapernaum. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berkata setelah mereka sampai di Kapernaum di rumah, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Saudara, ini menarik sekali. Karena Tuhan Yesus baru bertanya kepada mereka setelah mereka tiba di rumah. Tidak berarti ketika ada sesuatu di antara murid-murid, Tuhan Yesus tidak tahu. Tuhan tahu karena dia maha tahu. Dia ada di segala ruang dan waktu, dia ada di segala tempat. Sama halnya dengan kita hari ini. Apapun yang mungkin kita batinkan saja, atau yang mungkin hanya dimengerti oleh dua orang dan orang lain tidak mengerti, pihak ketiga tidak mengerti, hanya oleh dua belah pihak, Tuhan tahu. Makanya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Pelajaran pertama yang kita bisa lihat di sini, saudara, Tuhan tahu apa yang diperbincangkan oleh murid-muridnya. Dan saya yakin, Abuna sangat yakin 1000%, bahwa mereka menyembunyikan apa yang mereka perbincangkan itu supaya tidak didengar oleh Tuhan. Mungkin telinga fisik Tuhan Yesus tidak mendengarnya, tapi telinga roh mendengarnya. Dan dia sengaja membiarkan murid-muridnya bertengkar, karena Tuhan mau menggunakan pertengkaran itu untuk menjelaskan sesuatu kepada mereka. Oleh sebab itu, mari dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Poin yang pertama, apapun, entah itu yang baik, terlebih yang buruk, yang mungkin engkau sembunyikan, yang engkau perbincangkan. Mungkin Anda suka bergosip dengan orang lain. Mungkin Anda suka memperbincangkan kekurangan dan kelemahan orang lain, menertawakannya di belakang yang bersangkutan. Mungkin dia tidak dengar, tapi Tuhan tahu. Dan di satu titik, Tuhan akan bertanya kepadamu, apa yang kau bincangkan? Oleh sebab itu mari kita menggunakan mulut kita untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik saja. Karena kalau yang baik saja Tuhan tahu, Tuhan juga tahu yang buruk. Dan Tuhan bertanya tentang hal-hal buruk yang kita perbincangkan mengenai orang lain. Apa yang tadi kamu katakan? Itu kurang lebih sama dengan ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tuhan menggunakan kata-kata yang sangat halus, saudara, yang kamu perbincangkan. Karena sesungguhnya mereka tidak sedang berbincang-bincang. Bagaimana kita tahu? Lihat ayat 34. Tetapi mereka diam. Kenapa diam? Karena mereka ketahuan. Betul kan? Abuna itu punya binatang peliharaan di gereja. Dan ada 3 ekor. Ada 2 yang paling nakal. Nah, kalau mereka melakukan kenakalan, Abuna tinggal teriak untuk mengetahui siapa yang melakukan kenakalan itu. Abuna tinggal teriak, hayo, ini ulah siapa? Sambil menunjukkan mungkin sandal yang digigit, sambil mengangkat tinggi-tinggi, dan mereka lihat, ketahuan siapa pelakunya. Pelakunya langsung diam, ngacir, tidak mau ketemu Abuna, saudara. Ketahuan. Kurang lebih, sifat manusia demikian loh. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia melakukan satu hal yang menurutnya sebenarnya tidak patut dia lakukan, dan ketahuan, respon pertamanya akan diam. Supaya apa? Supaya itu dianggap bahwa dia memang tidak sedang melakukan pelanggaran dan kesalahan. Murid-muridnya terdiam karena mereka tahu bahwa apa yang mereka perbincangkan itu adalah hal yang tidak patut. Kadang-kadang kan kita diam. Mana ada pencuri mengaku? Mana ada orang yang melakukan pelanggaran mengaku? Itu respon murid-murid.
mereka terdiam. Kenapa mereka terdiam? Lihat, kita lanjut ayat 34. Sebab di tengah jalan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Kata mempertengkarkan di sini bukan berantem pukul-pukulan, tendang-tendangan, ciak sana ciak fu, hajar sana hajar sini, bukan saudara. Murid-murid Yesus itu walaupun mereka memiliki sifat yang temperamental karena mereka adalah orang-orang Galilea, mereka cukup berbicara berbisik-bisik dengan suara yang ditekan dengan intonasi tertentu, ya, supaya apa yang mereka sampaikan itu, apa yang mereka bicarakan itu tidak terdengar oleh telinga Tuhan Yesus. Mereka mempertengkarkan. Kata mempertengkarkan di sini artinya berdebat, beradu argumentasi. Anda pernah melihat orang yang berdebat? Anda pernah melihat orang yang beradu argumentasi? Tidak ada yang mau kalah. Dan tidak ada yang menganggap dirinya salah. Pokoknya apa yang dikatakannya benar, apa yang dikatakan oleh orang lain salah. Dan kalau perlu, hanya pendapatnya yang bisa diterima. Pendapat orang lain tidak perlu diterima. Itu berdebat. Dan kata populer berdebat di sini artinya debat kusir. Entah siapa pelakunya, saudara. Ya, yang satu berkata saya, yang satu berkata enggak, saya. Jadi pokoknya tidak ada yang mau ngalah. Dan rupanya kalau kita melihat kata mempertengkarkan di sini, itu berlangsung di sepanjang jalan. Saya enggak tahu, mungkin Tuhan itu terganggu kali ya, saudara. Tapi dia sengaja membiarkan itu, sengaja membiarkan sampai mereka akhirnya tiba di rumah. Tidak berhenti, terus menerus. Kata lain dari mempertengkarkan, selain berdebat adalah berdiskusi. Dan menurut saya kalaupun mereka berdiskusi, ini bukan diskusi yang sehat. Nah, Anda tahu diskusi yang tidak sehat itu? Seseorang belum selesai bicara, yang satu udah nyaut. Pernah melihat itu? Jangan jauh-jauh dalam keluarga kita saja, suami dan istri. Suami belum selesai ngomong, istri udah nyaut. Udah nyaut. Biasanya yang melakukan itu istri. Mohon maaf, saudara. Ya, itu yang namanya bukan diskusi yang baik. Diskusi yang baik adalah apa yang disampaikan oleh seseorang, yang satu diam. Dengarkan dulu, baru berikan tanggapanmu. Sehingga nanti ada kesepakatan. Ketika Anda sudah memberikan klaim atas perkataan dan pernyataanmu, menutup semua pintu dan berkata dan merasa engkau paling benar, apa bedanya kita dengan murid-murid ini? Saudara, apa sebabnya mereka berdebat itu? Apa yang mereka pertengkarkan itu? Menarik sekali. Dan ini adalah natur yang manusiawi. Hal yang paling sering kita dengar, hal yang paling sering kita saksikan. Bahkan jangan-jangan kita menjadi salah satu pelakunya. Apa itu? Mereka mempertengkarkan siapa yang paling besar. Siapa yang paling besar? Kata paling besar di sini bukan berarti badannya besar. Bukan yang perutnya besar. Hari-hari ini, saudara, saya melihat banyak jemaat Abuna yang perutnya besar. Sehingga kalau foto tahan nafas. Ya. Ketika awal-awal sebelum pandemi dia kurus langsing, sekarang langsung. Itu bukti diberkati. Tapi menjadi besar di sini bukan besar secara fisik, saudara. Ini besar yang terkait dengan kehormatan. Ini besar yang terkait dengan kemuliaan. Ini besar yang berkaitan dengan eksistensi diri. Mengapa orang ini selalu menjadi nomor satu? Ya, supaya dia dihormati, supaya dia dianggap paling cerdas, supaya dia dianggap paling pintar, paling cantik, paling tampan, paling segala-galanya. Enggak mau kalah dengan orang lain, tidak mau menerima kelebihan-kelebihan orang lain. Pokoknya saya yang paling hebat. Itu loh yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka yang mengusik hati dan pikiran Tuhan Yesus. Untung Tuhan Yesus sabar ya. Untung Tuhan Yesus sabar, dia menunggu sampai mereka tiba di rumah. Tapi murid-murid itu mewakili kita, mempertengkarkan mengenai kehormatan, mempertengkarkan mengenai posisi, mempertengkarkan mengenai pengaruh. Kalau kita melihat itu, ada banyak orang merasa paling besar di dalam gereja kalau dia paling banyak memberi, entah perpuluhan, entah persembahan, entah tenaga, entah waktu, apapun. Pokoknya kalau dia merasa udah paling banyak memberi, udah itu. Untung di jemaat Abuna nggak ada yang seperti itu. Ya, tapi Abuna melihat banyak sekali sifat-sifat atau natur seperti ini
Kita merasa udah paling besar ketika kita membandingkan apa yang kita berikan kepada Tuhan di dalam gereja jauh lebih besar dibanding apa yang diberikan oleh orang lain. Dan saya beritahu kepada saudara, itu bukan sifat yang benar. Tuhan tidak senang hal yang seperti itu. Tuhan diam, tidak lantas Tuhan membenarkan. Ingat, di sepanjang perjalanan murid-murid mempertengkarkan ini, tapi Tuhan diam. Tidak lantas Tuhan diam, Tuhan tidak tahu. Di satu waktu nanti dia akan bertanya kepada saudara. Ada orang-orang yang merasa besar kalau dia memandang bahwa dia sudah bekerja paling banyak, paling berjasa tenaganya, waktunya, hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Ada itu. Ada. Justru Anda seharusnya paling beruntung kalau Anda bisa memberikan tenaga yang lebih besar untuk pekerjaan Tuhan. Karena melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Abuna selalu mengajar hal itu. Dan kalau kepadamu dipercayakan banyak hal, janganlah engkau merasa paling berjasa. Justru engkau bersyukur bahwa Tuhan makin memakaimu dengan banyak fungsi di dalam hidupmu. Haleluya. Ada orang-orang yang merasa besar kalau dia paling lama tinggal di dalam gereja. Oh, saya pikir ini berlaku bagi pengerja-pengerja Abuna ya. Tapi untung pengerja-pengerja Abuna nggak begitu. Ya. Tapi ada orang yang merasa seperti itu. Saya adalah penguasa gereja ini, tinggal di gereja, buka pintu gereja. Ada di sana sini banyak yang seperti itu. Ya. Apalagi kalau dikait-kaitkan dengan urusan jasa, tepuk dada sendiri. Tidak tahu King Kong itu paling sering tepuk dada. Saya, keakuan kita tinggi. Salah satu murid Yesus yang sangat tinggi keakuannya adalah Petrus. Dan sifat-sifat Petrus itu seringkali kita bawa di dalam cara kita melayani. Ingat, murid-murid ini mengiring Tuhan Yesus bukan hanya berstatus sebagai murid. Mereka juga melayani bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka merasa paling berjasa. Mungkin karena paling dekat dengan Tuhan. Mungkin karena paling banyak melayani Tuhan. Mungkin karena paling banyak ikut berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mungkin karena merasa paling banyak mengeluarkan tenaga. Mungkin juga salah satunya Petrus dan berkata, Tuhan Yesus tinggal di rumahku. Aku yang paling berjasa. Aku yang paling besar. Mungkin yang ada 3 orang yang berkata, Petrus, Yakobus, Yohanes. Aku paling dekat dengan Tuhan Yesus. Semua orang berhak mengklaim paling besar. Semua orang bisa saja memposisikan diri sebagai orang paling berpengaruh dan paling berjasa di dalam kerajaan Allah di dunia. Saudara, sebenarnya sesuatu yang sangat mendasar ada dalam kisah yang kita baca ini. Tuhan itu tidak senang klaim-klaim sepihak seperti itu. Ingat yang Abuna katakan, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Jadi kalau Anda melayani Tuhan, Tuhan sedang memberikan kehormatan bagimu, maka harusnya kita bersyukur. Bukan lantas menunggangi pelayanan itu untuk menempuk dada kita sendiri. Bukan justru menunggangi pelayanan itu untuk membangun kerajaan kita sendiri. Menaikkan bendera kita sendiri. Merasa diri lebih berjasa dibanding orang-orang lain. Ingat, tubuh Kristus di dunia itu digambarkan seperti organisme. Tubuh manusia. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Ada anggota-anggota tubuh yang memiliki fungsinya masing-masing yang saling terintegrasi satu dengan yang lain. Baru tubuh bisa berfungsi. Demikian juga tubuh Kristus. Jangan pikir kalau sudah tampil di depan paling berjasa, yang tidak kelihatan di belakang tidak ada jasanya. Atau paling sedikit jasanya. Tidak, karena di mata Tuhan, apapun yang kau kerjakan, jasa apapun yang pernah Anda berikan, uang apapun yang Anda berikan kepada Tuhan, tenaga apapun Anda berikan kepada Tuhan, itu semua sama. Semua orang dipakai menurut bagiannya masing-masing. Haleluya. Amin. Sekaligus saya mau mengingatkan Anda, jangan rendah diri. Kalau Anda merasa tidak melakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, lalu membanding-bandingkan dirimu dengan orang yang tampil di atas mimbar, atau membandingkan dirimu dengan orang-orang tertentu, ya aduh dia luar biasa ya, kaya, sugih, aku nggak bisa apa-apa, aku mau orang kecil. Itu salah. Karena di mata Tuhan, semua orang sama. Itu sebenarnya Tuhan berkata, apa yang tadi yang kamu pertengkarkan? Ngapain ngabisin waktu
untuk hal-hal yang sebenarnya diabaikan oleh Tuhan. Bagi Tuhan itu nggak penting. Kenapa orang dalam dunia politik itu paling senang menjadi nomor satu? Karena kalau upacara dia duduk paling depan. Betul tuh? Kalau disambut orang hormat kepada dia. Kalau makan, dia yang pertama kali ambil piring. Hanya itu sebenarnya kehormatan yang kita kejar di dalam dunia ini. Hanya itu yang benefit yang kita dapat kok. Karena di mata Tuhan, sekalipun kita duduk paling depan dalam setiap upacara, atau dapat jatah makan paling pertama dibanding orang lain yang antri, atau disambut, itu kita tidak jauh lebih baik, lebih hebat dibanding orang yang datang belakangan dan antri. Karena semua orang di mata Tuhan sama. Ingat baik-baik. Karena semua orang di mata Tuhan sama. Jadi tidak patut kita berdebat, debat kusir, atau mengklaim kebesaran diri kita sendiri. Saudara, saya selalu diingatkan dalam hidup ini bahwa pengakuan itu datang dari orang lain. Amin. Kita bisa saja mengangkat diri kita sendiri, tapi hanya sebentar. Banyak orang, Abraham Maslow membuat sebuah piramida mengenai hierarchies of need. Dan yang paling ada di puncak dari piramid hierarchies of needs manusia adalah pengakuan. Maslow pasti menyelidiki sifat-sifat manusia. Orang butuh diakui. Oh, kamu hebat ya. Oh, kamu pintar ya. Oh, kamu persembahanmu paling besar ya. Oh, jasamu paling hebat di gereja ini ya. Saudara, lantas kalau Anda dapat pengakuan itu, apakah Anda mendapat pengakuan dari Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Saya melihat banyak hari-hari ini, apalagi abuna di dunia akademik. Banyak orang mengkarbit dirinya sendiri supaya cepat naik. Supaya kelihatan hebat. Supaya kelihatan keren. Lantas, apa duit dompetmu bertambah isinya tebal? Kalau udah diakui hebat, paling tinggi. Udah profesornya profesor. Oh keren. Hanya itu yang kita dapat. Kita kehilangan jatah dalam kerajaan Allah. Kita kehilangan jatah. Makanya mari kita berproses dengan baik. Karena pengakuan itu datang dari orang lain. Jangan mengklaim dirimu besar. Jangan merekayasa supaya Anda kelihatan jadi besar di mata orang lain. Supaya orang jadi wow gitu. Mohon maaf saudara. Renungkan ini baik-baik. Ikuti setiap prosesnya dengan baik. Kadang-kadang dalam Tuhan itu proses jauh lebih penting daripada hasil. Dan bagi Tuhan, kehormatan itu datang belakangan. Lakukan dulu fungsimu. Ingat ini baik-baik. Bagi Tuhan, kehormatan itu datang belakangan. Lakukan dulu fungsimu. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam ayat 35. Wah, ini menarik sekali ya. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, artinya pokoknya aku duluan. Kayak anak kecil toh. Hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya. Dan pelayan dari semuanya. Kalau seseorang mau menjadi yang terdahulu, yang pertama, yang terutama, hendaknya justru dia menjadi yang terakhir. Ini paradoks, saudara. Paradoks. Bahwa ternyata rahasia menjadi besar di dalam Tuhan adalah kita harus merelakan diri kita menjadi yang terakhir. Paling bontot. Kalau antri yang terakhir. Kalau dapat bagian yang terakhir walaupun akhirnya habis dan tersisa sedikit. Kita harus puas dengan apa yang ada. Jangan ngomel. Itu maksud Tuhan yang terakhir. Bersyukur dengan apa yang ada padamu. Haleluya. Yang terakhir artinya orang yang berada pada bagian terakhir di barisan. Bayangkan sebuah antrian panjang dan apa yang dibagi akan terbatas. Dan ketika tiba giliranmu, maka Anda tinggal mendapat bagian yang sedikit. Itu artinya Anda berani melepaskan hak atas setiap kesempatan dan peluang yang ada di dalam hidup saudara. Karena Anda lebih percaya akan pemeliharaan Tuhan. Karena Anda lebih percaya akan promosi dari Tuhan. Karena Anda lebih percaya akan campur tangan Tuhan. Itulah rahasia menjadi besar. Dan ternyata hal kedua, untuk menjadi besar, untuk menjadi yang terutama, tidak perlu diraih. Kita harus berani melepaskan hak kita
sebagai orang yang terutama, sebagai orang yang pertama. Kita harus berani memberikan itu kepada orang lain. Monggo mas, silakan, sampai ke saya mah nanti aja. Oh gitu ya. Nah, kalau ada orang sok pintar di depan saya kadang-kadang begini. Oh gitu ya, wah luar biasa ya. Wow, keren ya Pak. Saya salut dengan pencapaian Bapak. Bukan justru ingin menonjolkan diri. Itu loh rahasia menjadi besar. Dan yang kedua, ternyata Tuhan menekankan apa yang disebut dengan fungsi. Apa itu fungsi di situ? Bagaimana kita melihatnya? Tuhan berkata, yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Pelayan. Kata pelayan di sini artinya digambarkan seperti seseorang yang mengambil sesuatu dari tempat lain dan membawanya ke tempat lain untuk seseorang. Itu loh. Kadang-kadang kita tidak mau seperti ini. Kita lebih senang dilayani daripada melayani. Master key dari semua ini, kebesaran di hadapan Tuhan, hanya akan Anda peroleh ketika Anda hidup untuk melayani. Ini paling susah dilakukan oleh orang-orang yang di dalam dunia ini, tujuan hidupnya adalah mencari kehormatan. Paling susah. Tahu keset? Keset itu ada di bawah, posisinya ada di bawah. Berani ada di bawah? Dan fungsi keset adalah tempat gosok-gosok kaki. Kakinya jadi bersih, sepatunya jadi bersih, kotoran tertinggal di keset. Mau nggak jadi keset? Itu loh rahasia menjadi besar. Jadi kalau hari-hari ini Anda merasa mungkin di perusahaanmu, di pekerjaanmu, Anda dikalah-kalahin terus, relakan saudara. Mungkin Anda menjadi keset dari hal-hal yang dilakukan oleh orang lain. Relakan saja. Karena engkau sedang menuju jalan kebesaran. Haleluya. Mari kita memiliki karakter melayani ini dalam hidup kita. Sudah saatnya kita menanggalkan siapa kita di hadapan Tuhan. Karena di mata Tuhan kita sama. Entah kita direktur, entah kita penguasa, entah kita memiliki posisi atau jabatan tertentu, kita tanggalkan itu. Tuhan Yesus saja mencuci kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus adalah anak raja, bahkan raja di atas segala raja, rela berinkarnasi menjadi manusia yang fana. Turun ke dalam dunia, mati, lahir di kandang domba, mati di kayu salib. Mana bisa raja di atas segala raja seperti itu? Tuhan sudah memberikan contoh melalui dirinya terlebih dahulu. Haleluya. Maka kalau kita menjadi murid Kristus, mari kita meneladani apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Mari kita memiliki hati hamba. Semangat untuk menghamba itu saudara. Orang-orang yang seperti itu dalam hidupnya akan dipromosikan oleh Tuhan. Dipromosikan oleh Tuhan. Dipromosikan hidupnya oleh Tuhan. Segala jalan akan terbuka baginya di masa depan. Kita tidak pernah tahu cara Tuhan untuk mempromosikan hidup kita. Tapi yang kita tahu, promosi itu berada di tangan Tuhan. Haleluya. Jangan mempromosikan dirimu sendiri. Jangan. Anda tahu kadang-kadang kita tidak sabar melihat buah matang. Lalu kita karbit. Memang dia cepat matang. Tapi rasanya nggak enak dibanding matang pohon. Wah luar biasa. Haleluya. Tiba-tiba ayat 36 Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang menyambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Karena di dalam kultur orang Yahudi di masa itu, anak kecil itu nggak dianggap. Sama dengan hari ini aja toh. Ya toh? Alah cacili. Cacili bisa apa? Makanya revival paling tidak mau dibilang anak kecil sekarang. Alah anak kecil. Alah kamu itu. Jangan pernah anggap remeh orang lain. Itu maksud Tuhan. Karena orang lain memiliki fungsi dan panggilannya sendiri-sendiri. Jangan pernah menganggap orang lain itu tidak berharga. Jangan pernah mengabaikan orang lain seperti Anda mengabaikan anak kecil. Karena secara sosial, kultur masyarakat Yahudi di masa itu,
tidak akan menganggap anak kecil. Dan hari ini juga kita sering mempraktekkan perilaku yang sama. Allah, kadang-kadang kita menganggap orang lain tidak selevel dengan kita, Allah. Lah, kalau memang tidak selevel, dia juga bisa dipakai oleh Tuhan di mana Anda tidak bisa memiliki level yang sama dengan dia. Makanya pesan Tuhan dari nasihatnya untuk menyambut anak kecil ini sebenarnya sederhana. Jangan pernah menganggap rendah orang lain. Hormati setiap orang siapapun dia. Amin. Ya? Karena semua orang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Jadi kesimpulan kita, siapa yang terbesar di antara kita semua? Bukan itu yang penting. Yang menjadi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, sudahkah kita dan rela menjadi yang terakhir dalam segala hal dalam hidup ini? Dan apakah kita memiliki hati untuk melayani? Tanpa disadari, Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi besar. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.